Semangat pagi dan selamat datang di channel Pejuang Skripsi. Silahkan like, subscribe, and share supaya lebih banyak yang merasakan manfaat dari postingan ini. Kunjungi Amin Limpo sebagai situs resminya. Kali ini kita akan membahas kumpulan judul skripsi bahasa Inggris khusus untuk Classroom Action Research atau sering disebut penelitian tindakan kelas par pertama. Ada 51 judul yang akan saya sampaikan untuk skill reading, writing, listening, and speaking. Baik, sebelumnya seperti di setiap postingan di awal dan di akhir, saya selalu memberikan tips atau info tambahan. Kali ini saya akan memberikan info tambahan khusus untuk penelitian tindakan kelas ini atau disebut Classroom Action Research. Definisi Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas adalah sebuah strategi penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dilakukan dalam kegiatan kelas yang diharapkan lebih efektif. Karena itu, seorang pengajar, bisa guru atau dosen akan melakukan penelitian tindakan kelas ini untuk memecahkan masalah yang ditemukan di kelas. Jadi, sebelum meneliti harus ditemukan dulu apa masalah yang ada di kelas tersebut. Kemudian, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas melalui refleksi diri. Jadi, di setiap melakukan PTK ini atau CAR ini akan ada refleksi dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Jadi sebuah penelitian PTK atau CAR akan dikatakan berhasil ketika hasil belajarnya menjadi meningkat dari hasil refleksi dari model pembelajaran yang pengajar berikan ke peserta didik. Baik, kita langsung saja. Ada 4 skill yang saya akan tampilkan judul-judulnya untuk penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama adalah reading ability. 1. Judulnya adalah Double Brain Power Method to Improve the Student Reading Comprehension. 2. The Application of Guided Reading Method in Improving Student Reading Skill. 3. Improving Reading Comprehension through DRTA atau Directed Reading Thinking Activity Method. Kemudian yang keempat, Improving Student Reading Comprehension through Keyword Method. Yang kelima, Improving Student Reading Comprehension through Survey, Question, Read, Recite, and Review atau SQ3R Method. Judul yang keenam untuk Reading Ability dalam bentuk Classroom Action Research atau PTK yaitu Improving the Student Reading Comprehension by Using Authentic Material. Ketujuh, Improving the Student Reading Comprehension through Aesthetic Realism Method. 8. Improving Student Reading Comprehension through Context Clue Strategy. 9. Improving the Student Reading Comprehension through Discovery Learning Method. 10. Improving the Student Reading Comprehension through Listen, Read, Discuss atau LRD Strategy. Judul yang ke-11 untuk Reading Ability dalam bentuk Classroom Action Research yaitu Improving the Student Reading Comprehension through Mind Mapping. 12. Improving the Student Reading Comprehension through Neurological Impress Method atau NEM. 13. Improving the Student Reading Comprehension through QIAR in Narrative Material. Judul yang ke-14, Improving Student Reading Comprehension through Questioning Technique. Judul yang ke-15, Improving the Student Reading Comprehension through RARE atau Review, Answer, Read, Express. Itu 15 contoh judul untuk Reading Ability dalam bentuk penelitian Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas. Lanjut untuk skill berikutnya yaitu Listening. Judul yang pertama, Developing Student Listening Comprehension through Total Physical Response atau TPR in Teaching Listening. Judul yang kedua, Enhancing Listening Comprehension by Using Partial Dictation of an Analysis of an English Teaching Radio Program atau PDATRP Teaching. 3. Enhancing Student Listening Skills through Video Movie. Keempat, Improving Student Listening Comprehension by Using Test Application. Berikutnya untuk Listening Ability dalam bentuk PTK atau CAR yaitu yang kelima, Improving Student Listening Skills through Know What and to Know Learn atau KWL Strategy. Judul yang keenam, Improving Student Listening Skills through Watching English Movie.
Judul yang ketujuh, The Improving Student Listening Ability Through English Song. 8. Improving the Student Listening Comprehension Through Dictogloss Strategy. Berikutnya masih dalam bentuk listening ability in classroom action research, yaitu yang ke-9, Reinforcing Student Listening Skill Through Guessing Game. Judul yang ke-10, The Use of Tell Me More atau TMM Language Learning Program in Improving Student Listening Dictation. Judul yang ke-11, The Use of Top-Down Processing Strategy in Improving the Student Listening Comprehension. Judul yang ke-12, Using One Shot Case Study to Improve the Student Listening Comprehension by Using Total Physical. Teman-teman masih ada untuk speaking dan writing. Silakan tonton video ini sampai di akhir. Berikutnya untuk speaking ability dalam bentuk classroom action research atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama, improving speaking proficiency by using relating, experience, applying, cooperating, and transferring atau disebut REACT strategy. Yang kedua, improving student speaking ability through peer teaching tutorial method. Judul yang ketiga, improving student speaking ability through the use of Suggestopedia method. Yang keempat, improving student speaking skill to learn to speaking English 9.0 software. Berikutnya, untuk speaking ability judul yang kelima, improving the student speaking ability through icebreaker at the VCA student of junior high school. Judul yang keenam, increasing student speaking skill by using learn to speak English program. 7. Increasing the student ability in speaking through aptitude. Yang kedelapan, increasing the student speaking ability through talking chip. Berikutnya judul yang ke-9 untuk speaking ability dalam bentuk classroom action research atau PTK, increasing the student speaking ability through drawing and describing picture. 10. Increasing the student speaking proficiency through cooperative script atau CS method. 11. The use of series pictures in teaching procedure text to improve the student speaking performance. Judul yang ke-12, The Implementation of Socio-Affective Strategies to Improve the Student Self-Confidence in Speaking. Berikutnya teman-teman, kita akan bahas Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas dalam bentuk writing ability. Pertama, improving the student writing proficiency through personal photograph. Yang kedua, improving the student writing skill through guessing game. Yang ketiga, improving the student writing skill through Fishbone method. Yang keempat, improving the student ability to write descriptive paragraph through picture word inductive model atau PWIM. Berikutnya, writing ability dalam bentuk classroom action research atau penelitian tindakan kelas. Judul yang kelima, improving writing ability through topical approach. Yang keenam, increasing student ability to write descriptive paragraph through visual spatial intelligence strategy. Judul yang ketujuh, increasing the student writing ability through Send a Problem method. Kedelapan, increasing the student writing ability by using Send Problem method writing. Berikutnya, judul yang ke-9, The Improvement of the Student Writing Content through Quantum Learning Method. Yang ke-10, The Improvement the Student Writing Skill through Round Table Technique. Yang ke-11, The Improvement the Student Writing Ability through Collaborative Writing. Ke-12, The Use of Foursquare to Improve the Student Reading Comprehension in Narrative Text. Demikianlah 51 judul untuk kumpulan skripsi bahasa Inggris Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas. Berikutnya, saya akan tampilkan informasi tambahan mengenai penelitian tindakan kelas ini, yaitu prosedurnya. Prosedur PTK atau CAR. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam bentuk siklus, dan setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan atau planning, penerapan atau action, observation atau pengamatan, dan yang terakhir adalah refleksi. Berikut tahapan dari setiap siklus. Yang pertama, perencanaan, yaitu membuat strategi pembelajaran untuk memecahkan masalah di dalam kelas. Strategi ini
atau perencanaan ini diharapkan untuk memecahkan masalah dalam kelas yang sudah kita temukan sebelum meneliti. Biasanya disebut dengan diagnostic test. Kemudian yang kedua, penerapan atau implementing. Pembelajaran yang sesuai dengan strategi yang telah direncanakan bisa terdiri dari satu atau beberapa pertemuan dan dalam satu unit strategi yang telah direncanakan. Jadi implementasi ini semacam membuat RPP berdasarkan silabus, berdasarkan kurikulum, dan ini akan mengacu pada pemecahan masalah yang kita sudah lakukan sebelum penelitian, yaitu diagnosis test. Ketiga, pengamatan atau observasi proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi yang telah direncanakan. Di sini setelah kita melakukan esai, kita akan melihat sejauh mana perkembangan dari strategi atau model pembelajaran atau treatment yang kita pakai di dalam kelas untuk memecahkan masalah yang terjadi di awal tadi. Kemudian yang keempat adalah refleksi. Hasil dari tahap pengamatan untuk dievaluasi, apakah hasilnya sudah mencapai kriteria keberhasilan atau belum. Apabila tercapai, berarti siklus akan berhenti karena sudah sukses dan berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Tapi kalau hasilnya belum mencapai dengan kriteria yang sudah kita tentukan, maka pembelajaran akan direvisi untuk melanjutkan ke siklus berikutnya. Bisa menjadi beberapa siklus, 2, 3, sampai 4 siklus, sampai hasilnya positif atau sampai hasilnya signifikan atau sampai hasilnya sesuai dengan yang ingin kita capai dari pelaksanaan di 4 tahapan tersebut. Sekian. Terima kasih telah menonton kumpulan judul skripsi bahasa Inggris Classroom Action Research APKAR atau penelitian tindakan kelas atau PTK part pertama. Silakan like, subscribe, and share di channel tujuan skripsi dan kunjungi amininfo.com untuk info lebih lanjut.